Ibu Adila, silakan masuk. Assalamualaikum Ibu Bidan. Waalaikumsalam. Mari masuk Ibu, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu Bidan, saya ingin memeriksakan kehamilan saya. Boleh. Sebelumnya sudah pernah periksa ke bidan? Sudah, Ibu. Biasanya saya periksa di Posyandu. Di Posyandu ya Bu ya. Oke, kalau begitu berarti sudah punya buku KIA-nya ya? Saya boleh pinjam buku KIA-nya? Boleh Bu, ini Bu. Terima kasih. Bu Adila ya, usianya 25 tahun dari Anyer, betul ya Bu ya? Ya betul. Sekarang kehamilan ya? Ini kehamilan pertama saya Ibu Bidan. Saya belum pernah guguran dan saya sangat menginginkan kehamilan ini Ibu Bidan. Insya Allah nanti kita sama-sama berusaha ya Ibu ya. Ada keluhan Ibu sekarang yang dirasa apa? Saya sering merasakan sakit pinggang Ibu Bidan dan sulit bernapas ketika mau tidur. Saya sangat khawatir pada kehamilan saya. Apa tidak terjadi sesuatu pada kehamilan saya Bu Bidan? Insya Allah ya Bu ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dan bukan suatu hal yang berbahaya. Ibunya sekarang tenang dulu. Kita lakukan pemeriksaan dulu kepada ibu dan bayinya. Kondisinya seperti apa? Mari yuk kita periksa ke tempat tidur. Nah Ibu, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan tadi nih Bu, hasilnya bagus ya. Tekanan darahnya normal 110/80, berat badannya juga naik. Sekarang usia kehamilannya 34 minggu ya. 34 minggu. Tinggi rahimnya juga sesuai dengan usia kehamilannya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Terus posisi bayinya juga sudah bagus, kepalanya sudah di bawah. Ya. Bagus sih Bu, insya Allah nggak ada penyulit untuk lahir normal. Terus kenapa saya sering merasa sakit pinggang dan sulit bernapas ya Bu Bidan? Kalau sakit pinggangnya itu adalah hal yang normal selama kehamilan, karena berat badan bayinya ditambah berat badan rahim itu kan membesar, dan pinggang kita itu menopang berat yang enggak seperti biasanya, sehingga kerasa nyeri gitu ya Bu ya. Kalau sesak nafasnya itu bisa disebabkan karena besarnya rahim tadi itu menekan organ-organ yang lain yang ada di tubuh, seperti salah satunya paru-paru gitu. Jadi yang biasanya paru-parunya lega kalau narik nafas, sekarang jadi semakin sempit karena kedesak sama rahim. Jadi kalau misalkan ibu bernafas itu agak lebih susah, agak lebih sesak gitu rasanya. Tapi sebelumnya ibu kan bagus ya, nggak punya riwayat asma, nggak punya riwayat penyakit jantung juga, jadi insya Allah aman, nggak apa-apa. Itu hanya ketidaknyamanan aja selama kehamilan. Oh begitu ya Bu. Terus saya harus bagaimana ya Bu? Nanti pertama nih Ibu, yang penting itu tidak perlu khawatir dan tidak perlu stres yang berlebihan, karena kalau misalkan ibunya stres, bayi yang di perut juga akan merasa stres ya. Jadi ibunya tenang. Terus nanti di rumah untuk mengatasi sesak nafasnya, ibu berlatih dan belajar bernafas ya. Tarik nafas dalam, lalu hembuskan pelan-pelan sampai ibu merasa rileks, insya Allah mengurangi rasa sesaknya. Nah terus kemudian kalau bisa sudah tidak boleh lagi tidur terlentang lama-lama ya Bu ya, maksimal 10 menit. Kalau bisa lebih bagus tidurnya berbaring miring ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan, atau kalau mau lurus kepalanya harus lebih tinggi, jadi ibunya posisinya agak menyender gitu, pakai bantal boleh gitu ya. Jadi nggak boleh terlentang lurus gitu, nggak boleh lama-lama, takutnya saluran nafas ke bayinya itu ketekan sama rahim, jadi bayinya di dalam sesak karena kekurangan oksigen gitu. Terus kalau untuk sakit pinggangnya bisa ibu elus-elus gitu pakai tangan, atau pinjam tangan suaminya boleh, atau bisa juga dibantu dengan ibu kompres hangat ya di bagian pinggang, insya Allah mengurangi rasa nyerinya juga. Oh begitu ya Bu Bidan. Baik-baik Bu Bidan. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh ya Bu Bidan, kalau sering buang air kecil sama sulit buang air besar itu kenapa ya Bu Bidan? Kalau sering BAK ya atau pipis itu hal yang normal. Kenapa? Karena tadi
rahimnya kan membesar, dia menekan organ-organ lain. Di dalamnya juga ada kandung kemih, tempat buat nyimpan air kencing. Jadi yang awalnya dia bisa nyimpannya banyak, ini nyimpannya cuma sedikit. Jadi dikit-dikit pengen pipis, dikit-dikit pengen pipis gitu ya Bu ya. Terus kalau untuk susah BAB itu juga hal yang normal. Kenapa? Karena pengaruh hormon ya Bu ya. Jadi pergerakan ususnya semakin lambat. Jadi EE-nya jadi semakin keras karena dia terlalu lama di usus. Nah, oleh sebab itu ibunya harus banyak makan yang berserat seperti sayur dan buah, dan banyak mengkonsumsi air putih minimal 10 gelas sehari. Contohnya itu seperti sayur dan buah apa ya Bu Bidan? Kalau untuk sayur dan buah itu apa aja, tidak ada harus buah ini atau harus buah itu, atau misalkan tidak boleh yang ini, tidak boleh itu, nggak ada pantangan. Semua buah boleh, semua buah bagus ya. Kalau misalkan sayur itu kayak sayur bayam, sayur kangkung itu boleh. Buah-buahan juga seperti pepaya, pisang, buah naga, apa saja sebenarnya boleh. Oh begitu ya. Baik, terima kasih atas sarannya Ibu Bidan. Ya, sama-sama Ibu. Nah, Ibu kan tadi sudah saya kasih penjelasan. Banyak ya Bu ya, panjang lebar. Apakah Ibu sudah paham penjelasan dari saya? Boleh diulangi Ibu. Apa yang tadi saya sampaikan, PR-nya Ibu apa aja coba tadi di rumah. Nanti jika sulit bernapas, bisa tarik napas panjang, lalu hembuskan pelan-pelan. Lalu jika sakit pinggang, posisi tidurnya kepala harus lebih tinggi dari badan. Lalu makan buah dan sayur, dan minum air putih minimal 10 gelas per hari. Begitu ya Bu Bidan? Ya, betul sekali Ibu. Sip, bagus. Udah cukup, gak ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada Bu, terima kasih ya. Kontrol ulang 2 minggu lagi boleh, kesini lagi boleh, mau ke bidan yang lain juga boleh, tapi buku KIA ini harus selalu dibawa setiap kali Ibu periksa kemanapun ya. Baik, nanti saya akan kontrol lagi ya Bu Bidan. Sip, ini bukunya, ini vitaminnya, Ibu minumnya setiap hari malam 1 tablet ya, harus dihabiskan ya. Baik Ibu Bidan, terima kasih banyak ya atas bantuannya. Sami-sami Ibu. Waalaikumsalam, sehat-sehat selalu ya Ibu. Jangan lupa kontrolnya. Selamat sore, saya Maida Nurdiana. Perkenankan saya menyampaikan hasil observasi dari komunikasi terapeutik yang telah dilaksanakan oleh Bidan Adinda. Secara umum, komunikasi terapeutik yang telah dilakukan sudah memenuhi fase-fase dari komunikasi itu sendiri, mulai dari fase pre-interaksi, fase orientasi, fase kerja, maupun fase terminasi. Dimulai dari Ibu Bidan yang telah mempersiapkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pasien, kemudian menyapa pasien dengan ramah, mempersilahkan duduk dengan muka yang selalu tersenyum, kemudian dengan duduk berhadapan dengan pasien, kemudian menjelaskan dengan nada dan intonasi yang sesuai, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, kemudian sampai fase terminasi juga yang ada feedback, kemudian menjelaskan kembali dan bertanya kembali kepada pasien untuk memastikan bahwa komunikasi yang tersampaikan sudah sesuai, dan tidak lupa mengingatkan pasien tentang rencana-rencana berikutnya. Namun ada beberapa hal yang bisa lebih diperbaiki lagi. Sudah baik penyampaiannya, namun bisa lebih luwes lagi, tidak terlalu kaku, lebih percaya diri lagi dengan menjaga kontak mata, fokus kepada pasien, melihat dengan penuh perhatian, kemudian mencondongkan badan sedikit ke depan, di mana itu diharapkan bisa menimbulkan trust pasien lebih lagi kepada kita. Jangan lupa juga kepastian untuk menjaga rahasia pasien itu harus kita sampaikan, bahwa apapun yang disampaikan pasien pasti akan kita jaga kerahasiaannya. Dan pujian-pujian kepada pasien. Kini itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ke depan proses komunikasi bisa dilaksanakan jauh lebih baik lagi. Terima kasih, salam sehat, salam semangat, selamat sore.